Saya ucapkan selamat saudara semua merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya ini luar biasa sekali. Siapa diberkati melalui pujian penyembahan dan hadirat Tuhan, tepuk tangannya yang mulia untuk Tuhan kita yang berkenan menyatakan hadiratnya, saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Ikuti perayaan dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya siapapun saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Khususnya yang baru pertama kali hadir, juga yang ikut online, saudara, lewat media, saudara ikuti sungguh-sungguh, jangan disambi-sambi. Saya percaya ibadah ini menjadi ibadah yang dahsyat, yang luar biasa. Saya rindu kita akan saksikan video seluruh kesaksian, saudara, karena sudah disediakan bagus sekali. Salam, saya Yuli Kristianto. Di sini saya ingin menyampaikan kebaikan serta kemurahan Tuhan atas hidup saya. Dimulai di tahun 2023, telinga kanan saya ini berdenging. Berjalannya waktu 2 bulan kemudian, di bulan Juli di tahun yang sama, mata saya itu pandangannya ganda. Ternyata mata saya itu juling, yang sebelah kanan ini bola matanya ketarik ke dalam gitu. Nggak lama kemudian, juga di bulan Juli itu, saya flu dan saat mengeluarkan dahak, ternyata di dahak saya itu ada yang darah yang mengental gitu. Dan dibarengi dengan dari lubang hidung sebelah kanan keluar darah. Terus akhirnya saya datang ke spesialis mata karena yang sangat mengganggu itu di pandangan saya gitu. Dari situ saya diperiksa berulang-ulang. Ternyata mata saya itu tidak bermasalah gitu, pandangannya tidak bermasalah. Dokter melihat juga adanya mata yang ketarik itu, kemungkinan ini saraf matanya yang ketarik. Saya rujuk ke ke dokter spesialis saraf. Saya akhirnya menjalani pemeriksaan di dokter spesialis saraf. 2 kali pemeriksaan, yang kedua saya menjalani CT scan, dan dari situ terlihat bahwa di belakang rongga hidung saya ada daging tumbuh. Nah, daging tumbuh itu yang menarik saraf mata yang sebelah kanan itu. Kemudian saya dirujuk ke dokter spesialis THTKL. Saya akhirnya menjalani pemeriksaan di situ. Dokter mengatakan bahwa kemungkinan bapak ini terkena tumor ganas jenis nasofaring gitu. Dan itu kemungkinan sudah memasuki stadium 4, Pak. Nah, dari situ saya merasa bahwa hidup saya sudah habis. Itu sangat membuat saya down. Memasuki bulan September, dalam masa-masa ketakutan, masa-masa ketidakpastian dalam hidup itu, gereja kita ada event yaitu UC Unlimited Conference. Saya mulai tahun 2014 kalau nggak salah itu sudah mengikuti, dan itu rutin, tidak pernah lowong mulai sampai dengan tahun ini. Di situ juga ada KKR dan saya sangat antusias sekali untuk mengikuti KKR itu. Nah, di tengah altar call itu hamba Tuhan itu mengatakan setiap mereka yang saat ini sedang terkena kanker, Tuhan mengatakan bahwa setiap sakit penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Akhirnya saya menjalani pengobatan, dan pengobatan itu tidak ringan. Saya harus menjalani 33 kali radioterapi, dan itu sangat berat, dan kemoterapi yang juga sangat berpengaruh dengan fisik saya. Saat saya menjalani pengobatan, banyak pasien-pasien yang sudah loyo, sudah kayak tidak ada pengharapan. Di saat momen seperti itu saya tanya ke Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Tuhan katakan bahwa katakan dengan mereka, dekati dengan mereka, katakan bahwa aku menyembuhkan mereka. Akhirnya saya memberanikan diri, Tuhan tunjukkan kepada salah satu pasien, dan di situ saya dekati, saya sampaikan bahwa Bapak sedang kehilangan pengharapannya. Bapak itu menjawab, iya Pak, saya kehilangan pengharapan. Mau bawa saya doakan dengan iman Kristen? Mau Pak. Pada akhirnya kita berdoa bareng-bareng, dan
saya sampaikan kepada Bapak ini, Tuhan akan sembuhkan. Percayai dan imani, Pak. Memasuki pengobatan yang terakhir, bulan Agustus tahun 2024, saya selesai menjalani pengobatan dan saya harus juga menjalani MRI dan biopsi untuk melihat dari proses pengobatan itu. Dan puji Tuhan, dari hasil itu semua saya dinyatakan sudah tidak ditemukan lagi tanda ganas dalam tubuh saya. Puji Tuhan, saya masih tetap harus menjalani pengobatan melalui kontrol tiap bulan. Saya juga masih menjalani CT scan juga, dan puji Tuhan dinyatakan tubuh saya bersih dari sel tumor ganas. Satu pesan buat seluruh jemaat, tetap semangat, tetap percaya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah apapun, tetaplah percaya bahwa Tuhan Allah kita Allah yang sanggup membuat keajaiban-keajaibannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, tepuk tangan yang sangat meriah. Saya senang dengan kesaksian-kesaksian, karena di situ kita bisa melihat Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkarya selama-lamanya. Saudara, tadi dikatakan kena tumor ganas, saudara. Ya, luar biasa sekali, saudara. Saya percaya, tapi ada dua yang saya perhatikan. Dia terus tekun ikut UC dan KKR 10 hari. Dulu nyambung, saudara. Dulu itu September, jadi KKR 10 hari disambung ke UC, saudara. Saya percaya itu yang membangun imannya. Saya percaya itu yang nyalakan kuasa dalam kehidupannya. Dengan doa, dengan iman, dengan pengobatan. Dan ternyata mujizat terjadi dan disembuhkan. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Saya percaya, saudara, ya KKR 10 hari, bahkan UC, apalagi disertai doa puasa, ada kuasa yang luar biasa sekali. Ada anugerah yang luar biasa sekali, saudara. Tadi yang pagi, saudara, Bu Guntur bersaksi, saya minta dia saksikan bagaimana pada waktu tahun 90-an kira-kira gitu, saudara. Ya, saya dan beberapa tim SGG pergi ke Toronto, saudara. Di situ pertama kali ada lawatan Tuhan yang dahsyat. Ada lawatan Tuhan yang luar biasa, saudara. Dia saksikan betapa dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Kenapa lapar dan haus sungguh-sungguh, saudara. Lalu juga waktu di sana dia ingat Pak Obat ngajak nggak pergi kemana-mana, hanya khusus cari lawatan, cari Tuhan, fokusnya itu, saudara. Seminggu di sana, saudara, dan ternyata dilawat luar biasa sekali, saudara. Bu Guntur dilawat luar biasa. Salah satunya yang dialami Bu Guntur yang saya ingat dilawat, saudara. Lalu mau pulang pun tangannya itu bisa bergetar gini, saudara. Berjam-jam, nggak bisa berhenti, saudara. Mau berhenti pun nggak bisa, terus, saudara. Dia ngalami sesuatu. Tapi yang paling penting kalau untuk Bu Guntur, saya lihat dia tangkap apa yang sedang disampaikan di sana. Temanya dulu catch the fire. Jadi tangkap apinya. Api Pentakosta sedang turun, tangkap apinya. Dan saya rasa dia dapat sungguh-sungguh. Maka sekarang setiap kali khotbah mengguntur gitu, saudara. Itulah Bu Guntur. Karena waktu di sana dia catch the fire, tangkap apinya. Luar biasa, tepuk tangan, saudara. Itu waktu banyak yang ikut, ada Pak Indarno. Kalau dia sampai terpingkal-pingkal terus, saudara. Ada ya tekanan batin semua, apapun lah, saudara. Ya luar biasa sekali. Pak Arif, ya Pak Arif Hakim dapat sesuatu. Kalau dia dapatnya rema, jangan belikan ya kekayaan hartamu dengan yang tidak kekal gitu, saudara. Dia terus pakai, saudara, lebih fokus kepada Tuhan lagi. Gunakan apa yang dia miliki untuk kekekalan, saudara. Dan dia dapat terima itu luar biasa sekali, menunjang seluruh kehidupannya. Ya kalau saksi banyak, Bu Obaja, dia ngalami mabuk itu sampai berhari-hari. Tapi yang luar biasanya, saudara, setelah kita pulang, itu waktu tepat KKR 10 hari mulai, saudara pentau. Itu tepat saya pulang, saudara, bersama hari itu juga, saudara. Baru pulang langsung, saudara, siang sore sampai langsung masuk ibadah. Iya, Pak Agung yang main urgent, Pak Samuel duduk yang main pujian, saya yang menyampaikan firman-Nya.
Tiga-tiga sudah penuh pengurapan. Waktu itu tangkap ya apinya di sana. Tiba-tiba lawatan luar biasa terjadi. Baru pujian penyembahan sudah dilawat luar biasa. Waktu disampaikan Tuhan dilawat luar biasa, saudara. Saya masih ingat itu waktu awal gereja kita mengalami lawatan besar, mengalami kegerakan yang luar biasa. Pak Jo Budita masih remaja saat itu, saudara. Dilawat luar biasa. Budita saya juga ingat dilawat luar biasa, saudara. Lalu dia dibawa oleh Tuhan. Dia di dalam alam roh diberi Alkitab emas oleh Tuhan. Banyak pengalaman-pengalaman supernatural. Dan akhirnya sungguh-sungguh setiap orang dipakai lebih lagi, saudara. Dan saya lihat itu anugerah yang luar biasa. Jadi sekali lagi saya juga antusias sekali. Kita sedang masuk satu gerakan yang luar biasa. Berapa bulan ini saudara akan ada terus ya sesuatu yang dibangkit oleh Tuhan. Kita sedang doa puasa 40 hari. Itu membuat kita lapar dan haus akan Tuhan. Saya ajak setiap saudara belajar doa puasa. Apalagi dulu yang dari seberang. Ya saudara, setiap tahun doa puasa nggak usah ngomong. Kuat enggak ya? Enggak ada kamus gitu, saudara. Pokok setiap ya lebaran sebelumnya ya puasa gitu, saudara. Apalagi sekarang sudah ikut Tuhan. Harus lebih lagi. Karena itu apa, saudara? Bawa ya kebangkitan roh saudara. Kalahkan kedagingan saudara. Saudara akan hidup dalam roh. Saudara akan hidup dalam pengurapan. Saudara hidup dalam kemenangan. KKR 10 hari juga sehat. Luar biasa. Ya kalau disaksikan banyak sekali pengalaman-pengalaman. Begitu saudara tangkap sesuatu, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Ya, jadi saya dorong usahakan kalau bisa jadwal saudara sudah diatur. Jangan pergi kalau bisa, ikuti sungguh-sungguh. Saya percaya hal yang luar biasa. Karena bulan depannya sudah disambung lagi saudara, yaitu UC. Jadi terus kalau UC itu apinya tuh luar biasa. Semua orang yang datang memang sungguh-sungguh untuk ya ikut UC pasti. Oh dijamah apinya menyala-nyala. Pulang bawa obor kegerakan yang luar biasa daripada Tuhan. Saya lihat semua pulang ke tempatnya, keluarganya, daerahnya bawa api. Ya obor keren yang bisa transfer. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Keluarganya ikut menyala, kelompok saja ikut menyala, saudara. Kasih karunia Tuhan luar biasa. Saudara juga bisa ajak komsel saudara UC bersama. Saudara juga bisa ajak komsel saudara KKR bersama, saudara. Dan komselnya mungkin gak ada ya 10 hari ini ya. Sekalian komselnya di KKR Roh Kudus gitu, saudara. Dan saya percaya waktunya luar biasa. Saya lihat Dr. Kaleb, saudara. Tadi papaknya datang Dr. Silvanus. Saya masih ingat pada waktu itu ya saudara. Dia karena melayani kalau enggak salah singer gitu saudara. Waktu lawatan pas saya datang saya doakan. Oh saya kaget semua juga. Dia sangat kaget. Dia dokter loh saudara. Itu bisa duduk saudara. Bisa mentul-mentul gitu saudara. Wah luar biasa sekali. Ngalami sesuatu yang luar biasa. Yang penting luar biasa. Kataan sebelah saudara. Ayo jangan sia-siakan kesempatan. Saya percaya anugerah yang luar biasa sedang dicurahkan. Kalau tadi yang bersaksi dia dapat ya akhirnya kesembuhan yang luar biasa sekali. Tapi Bu Guntur saya lihat dapat apinya yang berkobar-kobar sampai sekarang. Apinya Bu Guntur ya api Tuhan dalam Bu Guntur terus menyala. Nah hari ini kita mulai belajar firman Tuhan untuk kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan belajar dengan tema agenda di balik kenaikannya. Ada agenda apa di balik kenaikan Tuhan Yesus? Ada hal yang luar biasa yang bisa kita dapatkan. Kisah Rasul 1 ayat 8 dan 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Jadi begitu Roh Kudus turun atasmu, kau akan terima kuasa. Ini kuasa luar biasa. Ada otoritas,
ada power, saudara, ada yang luar biasa, membuat saudara mengalami kuasa yang luar biasa. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ujung bumi, saudara. Karena ada kuasa yang nyata, hidupmu jadi kesaksian, saudara. Pelayananmu jadi kesaksian, saudara. Tuh dibawa oleh Tuhan, Yerusalem, Samaria, saudara. Oh, sampai ke ujung bumi, saudara. Dan itu satu yang luar biasa. Sekarang ayat 9, saudara perhatikan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Setelah Tuhan yang ingatkan, jangan pergi kemana, ada janji dari Bapa, tunggu. Itu waktu 10 hari tadi, saudara. Waktu engkau menunggu, nanti Roh Kudus akan turun atasmu. Dan waktu Roh Kudus turun atasmu, kuasa Tuhan akan terjadi. Hidupmu akan diubah, hidupmu akan dibangkitkan. Engkau akan menjadi kesaksian Tuhan yang luar biasa. Hidup yang penuh dengan kemenangan, hidup yang penuh dengan keberhasilan, hidup yang penuh dengan terang Tuhan, hidup yang penuh dengan kesaksian. Dan luar biasa sekali Tuhan Yesus naik, saudara. Saya percaya pada saat itu, saudara, murid-murid Tuhan Yesus mungkin bingung, saudara. Ada sesuatu yang tidak bisa mereka mengerti. Karena apa? Waktu mereka pertama dipilih Tuhan, melayani, jadi muridnya Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Saya percaya waktu pertama kali mereka berkobar-kobar, menyala-nyala. Karena dikatakan Yesus Mesias, dia raja di atas segala raja. Mungkin besok mereka akan jadi pejabat tinggi, mungkin jadi menteri dan macam-macam, atau jenderal lah gitu, saudara. Tapi mereka sangat kaget waktu Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk gantikan kita manusia, terima hukuman, bahkan sampai mati, saudara. Mereka nggak bisa mengerti kenapa diharapkan, Tuhan itu jadi raja, mereka juga ikut naik kedudukannya. Kok sekarang gurunya malah menyerahkan diri? Ditangkap, bukan tertangkap, berikan diri, ditangkap, disiksa, diadili, ya bahkan sampai mati, saudara. Tapi setelah itu nggak lama kemudian 3 hari bangkit dari kematian. Saya percaya waktu Yesus bangkit, mereka bersorak-sorai, Yesus bangkit, semangat mereka juga bangkit, guru bangkit. Maka ada hari esok, Tuhan bangkit selama 40 hari kemana-mana, menjadi kesaksian, saudara, nyatakan kuasa dan macam-macam, saudara. Tapi setelah 40 hari, tadi ayat yang kita baca, mereka sedang dikumpulkan, lalu gurunya meninggalkan mereka. Tuhan Yesus naik surga, mereka ditinggal lagi, baru senang-senang. Guru bangkit, hebat, menang, luar biasa. Tapi sekarang ditinggal, mereka nggak tahu lagi apa yang harus berbuat nantinya. Gimana guru ini? Kok malah ditinggal, malah naik ke surga. Kadang-kadang dalam hidup kita bisa ngalamin seperti itu. Ada janji Tuhan, ada visi dari Tuhan, ada mujizat dari Tuhan, ada kemenangan dari Tuhan, ada kasih karunia. Tapi juga kadang-kadang tiba-tiba ngalami masalah, tiba-tiba ngalami kematian, tiba-tiba ngalami sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa dimengerti. Tapi saudara mengerti atau tidak mengerti, sebetulnya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa, yang akan mendatangkan kasih karunia. Hanya kadang-kadang saja kita tidak mengerti. Tapi sebetulnya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya, saudara. Jadi sesuatu yang mereka juga harapan baru. Tapi kembali sekali lagi, waktu Yesus naik ke surga, mungkin mereka bergumul lagi. Kenapa kok tinggalkan lagi? Kenapa ya tidak terus ada dalam dunia, ya saudara, supaya bisa melihat kemuliaan yang lebih lagi. Itu Tuhan, saudara. Tuhan berkata, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Seringkali beda dengan pikiran kita. Tapi satu hal yang harus saudara ngerti, Tuhan kita baik, pasti baik, maha baik. Yang ketiga ngerti, pasti baik. Endingnya kalau kita pegang terus, berjalan terus bersama Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, pasti alami kebaikan.
Nah, kita akan belajar 4 alasan Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, karena misi penebusan Yesus sudah selesai. Saya ulangi lagi, karena misi penebusan Yesus sudah selesai. Saudara, Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Lah, tugasnya sudah selesai kok saudara. Maka dia pulang kok saudara. Yesus kan dari surga. Yesus kan Allah yang turun ke dunia untuk jadi manusia. Untuk satu misi, itu menyelamatkan manusia. Supaya oleh kedatangannya, supaya oleh pengorbanannya, manusia bisa dapat pengampunan. Karena semua manusia sudah berbuat dosa. Supaya semua manusia juga punya kesempatan bisa diselamatkan. Bisa nantinya hidupnya dipulihkan. Bisa setelah meninggal kembali ke surga. Ada jamin ke surga. Dia misinya sudah selesai. Dia selesaikan di atas kayu salib, saudara. Karena sudah selesai, dia balik, saudara. Saudara kalau keluar kota, tugasmu sudah selesai, balik enggak? Ya balik, saudara. Sudah selesai. Kuliahnya sudah selesai. Tugasnya sudah selesai, saudara. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Sudah selesai. Dalam bahasa Yunani ditulis tetelestai, saudara. Kalau diucapkan tetelestai, coba dikata nama, saudara. Tetelestai, sekali lagi. Tetelestai, sekali lagi. Tete selesai. Artinya apa? Sudah selesai. Artinya sudah selesai apa? Saudara, selesai sempurna. Bukan hanya setengah-setengah. Dalam bahasa tetelestai itu, artinya sesungguhnya ini selesai sempurna. Ini sudah selesai sungguh-sungguh. Bukan hampir selesai, bukan sudah akan selesai, tapi sudah selesai, bahkan sempurna. Sempurna. Artinya Tuhan Yesus sudah nyelesain pekerjaan tugas dari Allah Bapa dengan sempurna. Rangka misi penyelamatan sudah dikerjakan, hasilnya sempurna. Maka ada kesempatan siapa saja yang membuka hatinya dan berani percaya menerima, dia bisa dapat pengampunan. Kalau dia bertobat, dia bisa mendapat keselamatan. Dia bisa kembali ke surga kelak kalau sudah meninggal. Itu pasti. Karena sudah dikerjakan, sudah disediakan, sudah diselesaikan. Bukan moga-moga, pasti. Betul saudara? Bukan moga-moga, pasti. Dia selesai menyediakan. Maka dalam nama Tuhan Yesus, saya ajak setiap saudara, saya tidak tahu keadaan masing-masing. Kalau ada yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi, terimalah kasih karunia. Kalau saudara menyadari, saudara belum pernah menerima pengampunan dari Tuhan, saudara terimalah pengampunan dari Tuhan. Mengakulah dosa, janji bertobat, mintalah pengampunan dan terima dengan iman. Saudara akan dapat pengampunan. Karena Alkitab berkata, semua orang sudah berbuat dosa. Saudara, saya sudah berbuat dosa. Upah dosa itu maut. Namanya dosa ya hukuman. Dosa besar juga tanggung, dosa kecil ya hukuman. Sama saja upah dosa maut. Jadi kenaikan Tuhan Yesus punya arti. Karena dia sudah selesaikan, ada kesempatan. Terimalah apa yang sudah disediakan. Pengampunan, keselamatan datang saudara. Karena Yesus juga berkata, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kita yang sudah diselamatkan, ingatkan oleh Tuhan, ayo bawa kabar sukacita, kabar keselamatan seperti yang bersaksi tadi saudara. Dipakai Tuhan luar biasa. Akhirnya bisa menguatkan orang, akhirnya bisa selamat orang, dipakai luar biasa. Karena dia sudah selesaikan misinya dengan sempurna. Sudah tersedia jalan kita manusia sungguh-sungguh bisa dipulihkan dari dosa, bisa kembali kepada Allah, bisa mendapat kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Amin. Keselamatan bukan usaha manusia. Keselamatan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Bukan karena usaha manusia, saudara.
Manusia mau usaha apapun tidak akan bisa mendapat keselamatan. Betul? Itu anugerah, kasih karunia. Yesus mau korbankan dirinya. Yesus mau gantikan kita. Dia yang dihukum supaya kita tidak terima hukuman. Itu adalah kemurahan Tuhan. Bukan karena kita sudah baik, bukan karena manusia sudah bertobat dan tidak pernah berbuat lagi. Tapi dalam keadaan manusia masih bertobat, dia rela datang. Dia rela serahkan dirinya. Dia rela gantikan kita. Sehingga sungguh-sungguh tercipta jalan. Kita bisa datang pada Tuhan. Kita bisa dapat pengampunan. Kita bisa dapat keselamatan. Maka jangan salah. Ada orang, aku tidak berani kok jadi orang Kristen. Hidupku masih jelek gitu saudara. Ya, ada enggak saudara? Hidupku masih tidak baik. Aku enggak mau datang pada Tuhan. Ke gereja jadi orang Kristen. Ada enggak yang seperti itu? Benar apa salah? Aku hidupku masih rusak, aku enggak mau kok ya ikut Tuhan, ya jadi Kristen enggak mau. Benar atau keliru? Keliru, saudara. Ya, bukan kita sudah benar dulu, ya baru ikut Tuhan. Kalau sudah kita benar, malah enggak perlu ikut Tuhan, toh, saudara. Betul enggak, saudara? Manusia sudah bisa hidup kudus sendiri, saudara. Justru karena kita belum benar, kita datanglah pada Tuhan. Karena kita butuh pengampunan. Karena kita butuh keselamatan. Waktu engkau datang pada Tuhan, engkau dapatkan pengampunan. Engkau dapat keselamatan. Engkau dapat kasih karunia. Engkau dapat anugerah. Diangkat jadi anaknya. Jangan terbalik. Jangan terbalik, saudara. Justru kita datang pada Tuhan supaya mendapat sesuatu. Hari ini, bagi setiap saudara saya tidak tahu yang merasa seperti itu. Mungkin karena saudara pernah jahat. Mungkin karena saudara dosamu kotor sekali atau keji. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun keadaanmu, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan rela korbankan segalanya untuk saudara. Saulus yang benci Yesus, Saulus yang menganiaya orang percaya, Saulus yang seperti itu saja, Tuhan tetap mengasihinya. Betul? Tuhan datangi, Tuhan sadarkan, dan bersyukur Paulus mau buka hatinya. Akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Sehingga dia terima pengampunan, sehingga dia terima keselamatan. Bahkan waktu dia buka hati, Saul diganti Paulus, dipakai Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, dipakai luar biasa. Siapapun saudara sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, jangan terbalik. Jangan saudara sudah baik, baru ikut Tuhan, gak pernah baik. Betul? Aku ibadah terus kok, supaya Tuhan mengasihi aku. Benar enggak? Ya enggak apa-apa, benar. Tapi sebetulnya yang tepat, yang paling tepat, karena Tuhan begitu baik padaku. Karena kasih Tuhan itu luar biasa. Dia sudah korbankan segala-galanya. Maka aku mau datang pada Tuhan. Hari ini aku mau memperingati pengorbanan kenaikan Tuhan Yesus di surga. Karena dia baik, kita sampai tergerak dalam hati. Tidak berbuat dosa lagi. Kita datang jadi pengikut Tuhan, ibadah. Karena saudara, kasih Tuhan yang luar biasa. Kita ingin membalas kasih Tuhan. Saya mau melayani biar Tuhan, ya biar bisa, biar Tuhan lebih mengasihi aku. Ya betul saudara. Tapi sebetulnya Tuhan mengasihi aku. Kita melayani karena apa? Membalas kasih Tuhan. Saudara, karena dia sudah begitu mengasihi, baru kita tergerak. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, baru kita tergerak tidak mau berbuat dosa lagi, saudara. Baru kita tergerak, saudara, melayani Tuhan. Dan itu anugerah pesan pertama, dia sudah selesaikan. Terimalah, saudara. Lalu setialah pada Tuhan, karena kasih yang besar yang sudah dia lakukan, yang sudah berikan pada setiap kita, saudara dan saya semuanya. Baptis juga, saudara. Aku belum baptis dulu. Belum baik hidupku, saudara. Kalau ini sudah sering, saudara. Benar apa salah? Ayo, yang belum baptis. Kenapa tidak baptis? Didorong-dorong, kok tidak maju-maju? Aku belum baik kok. Aku belum suci kok. Jangan baptis nanti tidak pas. Nanti kalau sudah hidupku baik, suci baptis. Saudara keliru. Ada seorang ibu saya baca, saudara, di sebuah artikel, saudara. Dia kalau didorong pendetanya baptis, dia selalu belum berani aku, hidupku enggak baik.
hidupku belum baik itu saudara. Masih banyak lumpur dosanya. Terus saudara. Satu kali ada seorang hamba Tuhan khotbah lalu sempat bicara ngomong gini. Diberi pertanyaan sama pendeta itu. Kalau orang jatuh dalam lumpur, jatuh apa saudara? Dalam lumpur, lalu dia membersihkan diri dulu baru mandi. Atau kalau dia jatuh lumpur, mandi supaya bersih. Mandi supaya bersih. Baptis seringkali kan disebut dimandikan, betul gak saudara? Justru supaya engkau dikuduskan, justru supaya engkau dibersihkan. Bukan setelah bersih, gak bersih-bersih. Merasa kesempatan belum baptis kok, masih boleh main-main kok. Belum baptis kok, masih boleh ini dan itu salah. Hari ini, yang penting pesan pertama, Yesus sudah selesaikan kasih karunia yang disediakannya. Itu jadi jaminan bagi setiap kita. Terima, setia, saudara akan lihat karunia Tuhan dinyatakan luar biasa. Ya. Yang kedua, karena Yesus mau menyediakan tempat bagi kita di surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, ya, percayalah kepada Allah, percayalah juga padaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, saudara, sebab aku apa? Pergi naik ke surga. Ke situ untuk apa? Menyediakan. Pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, pergi menyediakan, saudara, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, akan datang kembali. Oh, berikan anugerah supaya kita dapat tempat itu bagi kita, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya percaya ini anugerah yang luar biasa. Jangan gelisah, karena Tuhan pergi naik ke surga punya arti Dia sedang menyediakan tempat bagi setiap kita. Dia sedang menyediakan rumah bagi kita. Dalam bahasa aslinya, ya Roma ini ditulis ya artinya sesungguhnya seperti istana gitu saudara. Seperti mansion gitu saudara. Luar biasa sekali. Saudara yang saat ini rumahnya masih kecil, masih enggak boleh. Tapi Tuhan sediakan rumah di surga. Wah, seperti istana. Luar biasa sekali. Kenaikan Tuhan punya arti Dia menyediakan. Dia menyediakan. Dia menyediakan. Dia menyediakan. Dia menyediakan. Dia menyediakan. Saya percaya. Saya tanya saudara, siapa yang percaya? Kalau saudara ikut Tuhan dengan baik sungguh-sungguh, Tuhan sudah sediakan Roma di surga. Angkat tangan yang percaya. Yang percaya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau naik ke surga. Sediakan tempat bagiku. Roma bagiku. Istana bagiku. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jadi kalau Tuhan berkata seperti ini, kalau kita nanti meninggal, kembali ke surga, ada enggak rumah yang sudah disediakan? Ada enggak? Ada. Siapa yang percaya sudah punya rumah, tempat di sana? Semua percaya. Jangan lupa ya, besok mampir ke rumahku juga ya. Loh, iya tak saudara, saya disediakan, saudara disediakan enggak? Betul enggak? Jangan lupa mampir. Jangan di dunia jadi pendetanya, kembali di sana lupa, jangan. Setelah mampir, mau baca. Pak Pendeta, sama-sama dapat rumah di surga, kasih karunia luar biasa. Itu iman. Terima dengan iman. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Kalau kita sungguh-sungguh terus ikut Tuhan sampai akhir, maka jangan sampai ada undur, jangan sampai ada tinggalkan Yesus, jangan nyimpang kanan kiri, terus setia pada Tuhan. Dijamin waktu kita meninggal, kita pasti akan masuk. Sudah disediakan tempat sama Tuhan kok, masa masuk tidak boleh? Kan ya tidak mungkin, saudara, betul enggak saudara? Sudah disediakan, ayo sudah masuk, sudah disediakan. Maka katakan sebelah, jangan lupa ya pesan Pak baca, mampir rumah Pak baca. Nah, betul saudara, Dia Tuhan yang menyediakan. Saya percaya bukan hanya kelak. Kalau di surga saja kita disediakan rumah di sana, istana di sana, termasuk saat kita dalam dunia. Waktu Tuhan Yesus ada dunia, Dia selalu menyediakan. Ada orang sakit, ya butuh kesembuhan, Dia sembuhkan, sediakan kesembuhan.
Saat orang banyak ikut Tuhan sampai sore nggak ada makanan, lapar semua, Tuhan sediakan makanan, 5 roti, 2 ikan. Mujizat terjadi, semua disediakan makanan sampai penuh. Yang memberikan pulang bawa 12 baku anak itu. Dia menyediakan, saudara, dia menyediakan jalan saat tidak ada jalan. Saudara imani, saudara yang sedang butuh pasangan hidup. Ada enggak yang butuh pasangan hidup? Angkat tangan. Tak minta ke Tuhan. Kalau enggak mau ya enggak usah angkat tangan. Kalau yang mau angkat tangan. Tuhan, aku butuh pasangan yang dari Tuhan yang terbaik. Angkat tangan, jangan setengah tiang. Nek saudara malu-malu Tuhan mau ngasih jodoh ya malu-malu. Tuh betul saudara. Tak tambah ya siapa yang butuh jodoh dan siapa yang butuh menantu. Angkat tangan juga saudara. Ya angkat tangan lah. Banyak tahu sekarang. Loh harus berani percaya. Dengar perkataan firman ini. Tuhan menyediakan jodoh yang terbaik. Tuhan menyediakan menantu yang terbaik. Imani. Waktu kita merayakan kenaikan Tuhan, Tuhan berkata, Tuhan yang menyediakan. Benar, Abraham diuji, berikan anakmu yang tunggal, saudara. Itu ujian yang tidak mudah sekali, tapi dia berani percaya. Tuhan itu pasti nggak bisa salah. Tuhan itu luar biasa. Waktu dia berani bertindak dengan iman, akhirnya Tuhan berkata, cukup Abraham, aku sudah lihat imanmu, kasihmu, imanmu lebih daripada semuanya. Cukup Abraham. Lalu dia menoleh ke kanan, disediakan domba untuk korban. Di tempat itu Abraham beri nama Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Dia punya pengalaman, dia punya kesaksian. Saudara, Tuhan yang menyediakan. Enggak masuk akal, tapi Tuhan menyediakan. Enggak mungkin, tapi Tuhan menyediakan. Imani. Yang butuh anak siapa? Yang belum punya anak, ya angkat tangan, jangan malu. Saudara, malu itu rugi, percaya saya. Tuhan berkata, mintalah supaya aku memberi, betul gak? Ayo, siapa yang butuh anak, angkat tangan. Nah, Tuhan ini loh Tuhan. Yang angkat tangan ini loh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, hambamu doakan diberi anak. Segera terima yang terbaik, yang daripada Tuhan. Betul, saudara butuh jalan keluar, Tuhan yang menyediakan. Saudara butuh modal, Tuhan yang menyediakan. Saudara butuh rema, petunjuk, Tuhan yang menyediakan. Saudara butuh wonders, Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Tuhan menyediakan. Tangkap, terima kasih Tuhan. Aku terima Engkau menyediakan. Apapun pergumulan saudara, percaya Tuhan kita. Tuhan naik ke surga. Yesus naik ke surga untuk menyediakan. Hari ini kalau saudara tangkap, saudara pulang, saudara dapat janji Tuhan. Saudara pulang, saudara dapat jaminan yang dari Tuhan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota, sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan apa? Memberkati mereka. Di situ ia apa saudara? Mengangkat tangannya dan apa? Memberkati. Gimana caranya? Ngangkat tangan dan berkati gimana? Coba saudara. Ngangkat tangan dan berkati saudara. Coba dilihat itu saudara gambarnya. Gambar waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah saudara, dia mengangkat tangan dan memberkati. Saudara dengar, itulah Tuhan kita. Di dunia dia memberkati. Saudara, waktu mau naik ke surga, dia sambil memberkati. Dia gak tega. Dia nggak mau kalau tidak. Ya di dunia mencukupi, menyediakan berkati. Naik pun tetap sambil berkati. Sambil berkati saudara. Ada satu lagi yang luar biasa. Kisah Rasul 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Malaikat saudara. Dan berkata pada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Saking kagumnya, takjub saudara. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti yang kamu seperti yang kamu lihat dia naik ke surga.
Tahu gak saudara? Artinya Yesus pasti akan datang lagi. Tadi dia berkata, aku pergi, aku akan datang. Tapi datangnya sama. Kalau tadi malaikat berkata, seperti kau lihat waktu dia terangkat, sambil memberkati, sambil memberkati, sambil memberkati, sambil memberkati. Nanti dia akan datang sambil memberkati, sambil memberkati, sambil memberkati, sambil memberkati. Itulah Tuhan kita. Jadi jangan takut, jangan kamu khawatir. Burung di udara saja dipelihara, bunga bakung di padang saja dirawat, dijagai oleh Tuhan. Jangan takut saudara, untuk apapun, masalah ekonomi Tuhan menyediakan, masalah kesehatan Tuhan menyediakan, masalah kebahagiaan keluarga Tuhan menyediakan, masalah pelayanan Tuhan menyediakan. Apapun dalam nama Tuhan Yesus, imani Tuhan menyediakan, pekerjaan Tuhan sediakan, jalan keluar Tuhan sediakan. Tangkap yang kedua, Tuhan menyediakan. Yang pertama sudah selesai, terimalah kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, saudara, karena Yesus mau menjadi pengantara dan membela kita di surga. Dia akan jadi pengantara dan membela kita di surga. Roma 8 ayat 33 sampai 34. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, duduk di sebelah kanan Bapa menjadi pembela bagi kita. Saudara, Ibrani 7 ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan apa? Sempurna. Ya, semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi apa? Pengantara kita pada Tuhan. Maka waktu kita doa sesuatu pada Bapa, pakai namanya Yesus. Dalam nama Yesus, lewat nama Yesus, dia jadi pengantara. Dia sudah korbankan untuk kita. Dia sudah beli, saudara, dengan darahnya mahal, saudara. Doa kita dalam nama Tuhan, dia itu akan membela, dia akan mendukung, sehingga sungguh-sungguh kita dapat pembelaan dari Tuhan. Alkitab berkata, kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Jadi jangan takut, dia akan menjadi pembela kita, saudara. Semua orang pernah berbuat dosa tadi, saudara. Tapi karena sudah ditanggung oleh dia, dia akan jamin, dia akan jadi pembela. Pasti. Tapi di dalam dunia sama, apapun yang sedang terjadi, ada serangan-serangan apapun, ada fitnah seperti apapun, saudara, ada orang punya tujuan mufakat yang jahat, saudara, seperti apapun jangan takut. Tuhan membela kita, dia menjadi pembela bagi kita, saudara. Jangan gentar, jangan takut dengan apapun, saudara, karena dia akan membela, saudara, apapun yang ada. Baik itu dari roh-roh jahat, baik itu dari siapapun sama saja. Yang pasti dia menjadi pembela kita. Kalau orang punya masalah di pengadilan, wah kalau dapat pengacara advokat yang hebat gitu saudara, wah itu kemungkinan menangnya sudah besar. Yesuslah pengacara yang sempurna, yang lebih hebat dari semua yang hebat, yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah kalah. Pasti masalah kita dimenangkan. Betul, asal hidup kita juga sungguh-sungguh juga mau bertobat, saudara. Betul enggak? Kita tetap dosa saja, dia sudah tetap korbankan, tapi selalu juga hidup kita. Setelah itu mau bertobat. Masih ingat perempuan yang tertangkap basah berzina, lalu oleh imam-imam ahli Taurat bawa pada Yesus. Lalu mereka mencoba Yesus menurut Musa, hukum Musa. Ini harus dirajam sampai mati. Bagaimana menurut engkau? Mereka sebenarnya mau menjebak Yesus, tapi Yesus sudah tahu. Maka dia pembela agung. Dia enggak ngomong, dia tulis dulu ke tanah. Setelah tulis ke tanah, dia berkata, siapa yang tidak berdosa, dia boleh yang pertama kali lempari orang ini dengan batu. Boleh, boleh. Artinya hukum Musa memang seperti itu. Boleh kalau engkau tidak berbuat dosa. Tapi kalau engkau juga berbuat dosa, kalau lempar batu, batu itu akan muter balik, akan kena kamu. Kamu yang mati, kamu yang dirajam, kamu yang hancur. Lalu tidak ada yang berani.
Artinya semua juga sama. Imam-imam juga pernah berbuat dosa, ahli Taurat juga sama, betul enggak? Yesus membelanya. Sebab saat itu kalau Yesus berkata, oh ya kasihan, jangan dihukum sampai mati. Dia akan didakwa, dia akan diserang. Yesus ini tidak mengakui hukum Taurat, tidak mengakui hukum Musa, melanggar hukum Musa, betul enggak saudara? Sedangkan kalau dia hukum, lalu akan dijebak lagi, katanya kasih, kasihnya mana? Kok dihukum? Tapi sekali lagi, dia pembela agung, dia punya hikmat melampaui segala hikmat, dia punya cara segala cara, dia pasti bisa melindungi wanita itu, diselamatkan akhirnya. Tapi setelah diselamatkan, Yesus berkata pada wanita itu, aku juga tidak menghukum. Aku datang bukan untuk menghukum. Aku datang untuk menyelamatkan. Gitu saudara. Ya, namun jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Dia akan jadi penolong. Dia akan jadi pembela yang luar biasa. Amin, amin. Ada sebuah kisah saudara yang diceritakan, ada seseorang saudara petugas, ya itu saudara di palang kereta api itu saudara ada petugas. Satu kali saudara ini seorang pemuda gitu saudara ya, dia lupa untuk ada satu tuas yang harus itu, sehingga akhirnya keretanya waktu lewat saudara, akhirnya keluar dari rel. Wah, terjadi kecelakaan yang besar sekali, saudara. Sehingga akhirnya, wah dianggap ini sudah kesalahan yang sangat besar. Didakwa, ini harus dihukum sangat berat sekali. Lalu juga dikatakan, ini sudah, wah tidak bisa diampuni lagi. Karena peristiwa kecelakaannya besar sekali. Orang itu ketakutan. Saudara, dalam keadaan ketakutan, direktur utamanya datang. Lalu dia berkata, kamu hanya lihat jeleknya. Kamu tahu enggak, pemuda ini termasuk salah satu yang paling rajin, paling jujur, paling sungguh-sungguh. Dia lakukan banyak hal yang sangat baik. Ya kamu enggak lihat, tapi jeleknya dia. Lalu kamu sudah mulai mau menghukum dia, gitu saudara. Selama adaku, tidak ada hukuman ini. Aku akan didik dia lagi. Aku akan arahkan dia lagi. Aku beri kesempatan supaya dia bisa memperbaiki. Dan pemuda itu luar biasa. Akhirnya dia selamat. Lalu akhirnya dia belajar, bekerja sungguh-sungguh, yang baik, yang jujur, yang hati-hati. Singkat cerita setelah sekian lama, dia menjadi salah satu supervisor terbaik. Ada perubahan, betul saudara? Dan itu anugerah yang luar biasa sekali, saudara. Lalu yang keempat sekarang, karena Yesus mau mengutus Roh Kudus, dia naik supaya Roh Kudus itu datang. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur, katakan saudara apa? Penghibur itu tidak akan datang padamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mengapa Yesus ya naik ke surga? Bukankah murid-muridnya butuh Yesus supaya bisa beritakan Injil lebih baik, supaya bisa melakukan tugasnya dengan baik dalam bimbingan Tuhan Yesus, dalam penyertaan Tuhan Yesus. Kenapa Yesus naik ke surga? Tapi Yesus berkata, justru lebih baik aku naik ke surga. Sebab kalau aku naik ke surga, aku akan kirim Roh Kudus. Aku akan kirim Roh Kudus. Aku akan kirim Roh Kudus. Justru itu membuat Yesus bisa berkarya tanpa batas. Kalau Yesus tidak naik ke surga, tetap saja sudah korbankan, sudah selamatkan, ya beri pengampunan dan bangkit. Orang mau minta pertolongan Tuhan harus ketemu langsung, saudara. Betul enggak? Hanya orang yang kalau Yesus ada Yerusalem, hanya orang di Yerusalem saja yang bisa datang minta tolong, kesembuhan dan macam-macam. Yang di luar kota harus dari luar kota datang dulu, dari luar negeri harus dari luar negeri datang dulu. Kalau saudara, kalau Yesus tidak naik ke surga, Yesus tetap ada di Yerusalem sampai sekarang. Saudara mau ketemu Yesus, mau datang minta disembuhkan, mau datang minta mujizat, saudara harus keluarkan uang 50 juta.
Loh, Holy Land sekarang kira-kira 50 juta kok saudara. Betul nggak saudara? Sulit sekali. Tapi justru Yesus berkata, aku naik ke surga, punya agenda, punya tujuan. Aku akan mengutus Roh Kudus turun atas kamu, tinggal di dalammu 24 jam. Kapanpun, dimanapun, keadaan seperti apapun, saudara ketemu Yesus melalui Rohnya. Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Bapa, Roh Anak. Dia ada dalam kita. Maka dengan Roh Kudus, Yesus bisa berkarya tanpa batas. Itu anugerahnya. Maka kita masuk zamannya Roh Kudus. Berkali-kali saya berkata, bangun hubungan bersama Roh Kudus itu anugerah yang luar biasa. Kita bisa ketemu dengan Tuhan karena ada Roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Karena ada Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Sehingga terus bisa berkarya, terus bisa berkarya, terus bisa berkarya. Tuhan utus penghibur, yaitu Roh Kudus. Saya ulangi, Tuhan kirim penghibur. Di ayat yang lain penolong, yang seperti Yesus, ya, untuk menolong setiap kita. Saudara, dalam bahasa Yunani kata-kata di sini, saudara, penghibur ditulis parakletos. Ya, tulisannya parakletos. Tidak tahu ada apa enggak lah. Saudara, tulisannya parakletos. Punya arti apa? Ya, kadang terjemahin penghibur artinya dia ya mendatangkan kita, dia menghibur dengan apa? Karyanya, kuasanya, pertolongannya, mujizat, sehingga kita terhibur, maksudnya gitu. Dia akan jadi penghibur, dia menjadi penolong, dia menolong sehingga kita dihibur. Dia pembela, tadi membela kita, advokat, dia pendamping, dia mendampingi kita senantiasa. Dia penasihat, senantiasa bisa memberikan nasihat, bisa memberikan teguran, bisa memberi petunjuk. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Tangkap, terimalah Roh Allah, Roh Yesus yang diutus oleh Yesus. Dia naik, Roh Yesus datang, tinggal di dalam kita, dalam saudara, dalam saudara, dalam saudara, dalam saya. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara sudah biasa bergaul dengan Roh Kudus, saudara nggak pernah kesepian. Saudara tidak pernah sendirian. Saudara nggak pernah piatu seperti kata Yesus. Saudara tidak pernah ditinggalkannya. Immanuel. Saudara mengalami bersama Tuhan. Seperti Paulus, bukan aku yang hidup, Kristus yang hidup di dalamku. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Sajak belajar bergaul dengan Roh Kudus, belajar hidup dalam kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita tanpa batas, saudara. Setiap saat, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Datangkan kasih karunia, bangun kehidupan doamu, bangun hubungan pribadimu, Pondok Daud, saudara. Ya, bahkan tadi seperti tadi awal, kita ini sedang ada pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Itu kesempatan yang luar biasa sekali, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya ceritakan sedikit apa sih artinya kepenuhan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Ada jemaat yang tanya karena apa ada penuh, ada enggak Roh Kudus kok bisa penuh dan enggak itu gimana gitu. Saudara masih ingat seri khotbah minggu, yaitu diberi gambaran di padang gurun ada bait Allah. Lalu ada air mengalir keluar dari bait Allah. Betul saudara? Lalu diukur 1000 hasta. Oh, diikuti makin dalam pergelangan kaki. Ikuti lagi, makin dalam lagi, setinggi lutut. Ikuti lagi, 1000 hasta, makin dalam, setinggi pinggang. Ikuti lagi, saudara, sampai menjadi sungai yang besar. Jadi, saudara, itu adalah karya Roh Kudus, saudara. Kita itu bait Allah. Yesus berkata, barang siapa menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkan adalah roh yang akan diterima, Roh Kudus yang akan diterimanya. Roh Kudus yang tinggal dalam kita akan berkarya. Karya Roh Kudus itulah yang digambarkan seperti air yang mengalir. Ya saudara, karya Roh Kudus bisa makin kuat, bisa makin besar. Seperti air, bisa makin kuat, bisa makin besar, bisa makin deras. Kalau kita terus ikuti Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus, melayani bersama Roh Kudus, hidup bersama Roh Kudus, kita akan mengalami karya Roh Kudus yang lebih dahsyat lagi, yang lebih dahsyat lagi, yang lebih dahsyat lagi. Dan saya percaya
itu kasih karunia anugerah yang luar biasa. Amin. Sekali lagi pakai kesempatan luar biasa. Saudara bisa ikuti KKR 10 hari. Nanti ikuti UC. Percaya saya, ini bulan-bulan luar biasa. Karena bulan ini doa puasa, lalu kenaikan, lalu KKR 10 hari. Bulan depan mulai apa? UC. Apinya besar sekali. Bulan depannya lagi Agustus September. Sudah ada lagi acara Agustusnya. September ulang tahun gereja. Setiap bulan ada kegerakan Tuhan. Setiap bulan ada kegerakan Tuhan. Ada satu kesaksian lagi saudara. Kemarin di pemuritan, kalau saudara ngikuti ya MP3 di pemuritan, ada kesaksian dari Pak Tri. Saudara tahu ya Pak Tri ya. Dia bersaksi waktu masuk di gereja kita sebagai full time saudara. Lalu satu hari dia diperbantukan di kafetaria. Bagian goreng telur gitu saudara. Bagian apalah pokok bantu di kafetaria saudara. Tapi luar biasa sekali saudara. Ya sekalipun dia di kafetaria. Tapi satu hari waktu ada KKR saudara. Dia belajar ikut. Dia ingin dapat sesuatu dari Tuhan. Ikut KKR 10 hari. Itu waktu masih KKR sudah lama sekali saudara. Dan dia berkata, dilawat Tuhan. Waktu dilawat Tuhan dapat rema. Apa katanya? Ikut STT. Ikut STT. Dia bingung. Aku tukang goreng dok kok. Disuruh ikut STT. Saudara. Apa kaitannya? Aku kan ya tugasnya di kafetaria kok ikut STT. Tapi waktu dia dilawat. Dia terbakar. Ada rohnya punya keinginan menyala-nyala. Ada roh ketaatan diberikan oleh Tuhan. Dia melangkah. Ikut STT. El Shaddai, tepuk tangan bagi. Dan ternyata waktu dia dapat rema itu di KKR 10 hari, dia taati, ikut STT, hidupnya mulai dipakai Tuhan, diangkat Tuhan, diangkat Tuhan, diangkat Tuhan. Jadi dosen akhirnya di STT, akhirnya jadi ketua yayasan di STT, dan sekarang menjadi ketua divisi di gereja kita. Kapan? Waktu dia ikut KKR 10 hari, dengarkan kesaksian dia. Dapat rema. Dapat perkataan nilai. Setiap orang sendiri. Ada yang dapat kesembuhan. Betul? Ada yang dapat apinya. Itu saudara. Ada yang dapat pewahyuan. Ada yang dapat rema. Waktu kita dapat kita tanggapi. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Dinyatakan luar biasa. Kataan sebelah, ayo ikut. Jangan sampai tidak ikut. Katakan kanan kiri saudara. Ayo ikut saudara. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ya coba dikeluarkan dari jemaat saudara. Ya Ibu Esther Gondo saudara. Shalom, saya Ibu Esther Gondo. Awalnya saya bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun entah bagaimana. Ya Tuhan seperti mencari saya. Bahkan ketika saya masih beribadah di keyakinan saya yang lama. Saya merasa seperti ada tangan yang diulurkan mengajak saya datang padanya. Hati saya mulai terusik, ya rasa penasaran itu semakin besar. Sampai akhirnya saya mulai mencari tahu siapakah Tuhan Yesus sebenarnya. Dan ketika saya mulai mengenalnya, saya tidak setengah-setengah. Saya pilih untuk sungguh-sungguh tenggelam di dalam Tuhan. Kuncinya pelajaran yang pertama, saudara dengar, kepada siapapun, bahkan saudara semuanya yang dengarkan. Seringkali kalau saudara belum kenal, Tuhan itu akan bicara. Tuhan akan bicara. Tuhan akan mengusir hatimu. Dia akan mengajak saudara datang kepadanya. Saat ini kalau saudara bisa mendengar firman ini, dengar ya. Itu karena dorongan dari Roh Kudus. Tuntunan dari Roh Kudus. Sehingga saudara mau datang. Sehingga saudara mau dengarkan. Itu adalah perkataan Tuhan. Panggilan Tuhan. Hari ini semua yang mendengarkan saudara, ini sama sekali dia. Tergantung saudara. Kalau saudara menutup hati, saudara tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau saudara mulai buka hati seperti dia, akhirnya dia akan terima, akhirnya dia akan pulihkan, akhirnya akan dibangkitkan, akhirnya akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Jadi buka hati, datang pada Tuhan. Lanjutkan lagi. Tahun 2017 menjadi titik balik dalam hidup saya ketika saya bertemu gereja keluarga Allah dan memutuskan untuk dibaptis, melangkah baptis, saudara. Saya mulai tumbuh lewat komsel, som, juga pelatihan KKS, terus bertumbuh semua saudara. Pelayanan
pada tahun 2018 saya dilantik menjadi KKS, sungguh-sungguh buka komsel, melayani. Loh, belum gitu kok. Dalam perjalanan itu ada satu momen yang sangat mengubah hidup saya. Saat di satu ibadah gitu ya, Pastor Obaja ya, memberikan tantangan, siapa yang mau dipakai Tuhan. Saat itu hati saya tersentuh begitu dalam. Saya langsung merespon, pakailah aku Tuhan. Dan saya maju berlari ke depan untuk berdoa. Sejak momen itu hati saya seperti dibakar. Ada kerinduan yang besar untuk melayani dan dipakai Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, kalau yang pertama tawaran Yesus datang. Yang kedua, ajakan Yesus melayani. Melayani. Saya percaya dalam hidup saudara, setelah saudara ikut sekian lama, pasti Tuhan mengajak, ayo melayani. Jangan minta dilayani saya, mulai melayani. Jangan diselamatkan, mulai menyelamatkan. Tergantung sekali lagi, saudara tanggapi atau tidak. Kalau tidak, ya saudara terlewat. Tapi kalau saudara tanggapi, saudara akan lihat nanti. Dibak lebih lagi. Ya lanjut. Namun perjalanan itu tidak mudah. Saya mulai membuka komsel, tetapi sering mengalami suka duka. Pernah kami sudah mempersiapkan semuanya, namun tidak ada satupun yang datang. Di tengah pelayanan, badai besar juga datang. Dalam keluarga saya, suami saya baru berurusan dengan hukum. Kami bolak-balik ke Semarang untuk rehabilitasi. Pernah mengalami kecelakaan, bahkan menghadapi tuntutan denda yang besar. Karena tidak sanggup membayar, maka suami saya ditahan. Secara manusia itu sangat berat. Apalagi anak saya, Gita, saat itu akan masuk perguruan tinggi tanpa kehadiran ayah di sisinya. Jangan salah, sekalipun saudara terima Yesus, sekalipun saudara dapat keselamatan, sekalipun saudara melayani, jangan berharap tidak ada masalah. Hidup itu masalah, ikut Tuhan juga ada masalah, melayani Tuhan ada masalah. Jangan kaget, hidup itu masalah. Tapi dengar, kalau Tuhan izinkan masalah terjadi, di balik itu Tuhan punya rencana yang luar biasa. Allah turut bekerja dalam segala hal, datangkan kebaikan. Karena masalah membuat kita mendekat pada Tuhan. Masalah membuat kita lebih kokoh iman kita. Masalah membuat kita lebih matang, punya pengalaman. Masalah membuat kita naik level lebih tinggi. Jangan gentar kalau saat ini atau kapanpun kau gak ada masalah, Tuhan beserta engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Di hati pihak saudara tidak akan gagal. Ya, tetapi di tengah semua itu, saya memilih untuk tetap melekat pada Tuhan dan berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Saat pandemi, saya dan kita itu anaknya tadi, bangkit, terlibat dalam Pondok Daud yang menjadi pendoa. Setiap mendoakan jemaat, saya bertanya apakah sudah ikut komsel atau belum. Dan jika belum, maka saya ajak bergabung komsel saya. Saya percaya ketika saya fokus pada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan setiap pergumulan saya. Dan benar, Tuhan tidak pernah lalai. Suami saya yang sempat stroke dipulihkan Tuhan, boleh sembuh dan kembali bekerja. Bahkan seluruh proses hukum pun ya Tuhan selesaikan. Hari ini suami saya aktif melayani sebagai pendoa bersama saya. Tetap teguh, dia enggak takut, semuanya, semua dalam tangan Tuhan. Selesaikan, kerjakan tugas dari Tuhan. Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang akan melakukan sesuatu. Bahkan ada badai, enggak perlu gentar. Semua ada di tangan Tuhan. Ada di tangan Tuhan. Amin, saudara. Jangan gentar sedikit pun, saudara. Dalam pelayanan, saya terus belajar setia, mengembalakan jiwa. Walaupun tidak mudah, ada yang datang dan pergi. Saya tetap follow up satu persatu dengan kasih. Tuhan pun mempercayakan lebih. Hari ini saya boleh melayani sebagai supervisor. Memiliki 10 anak KKS, 3 cucu KKS. Luar biasa. Arti membawa 13 komsel. Dan komsel yang tersebar ya di beberapa daerah. Tuhan memberikan rema yang terus membakar hati saya. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Sejak itu kerinduan saya hanya satu,
mencari dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Anaknya tadi namanya Gita, ini orang tuanya pendoa dan jadi WL. Tadi yang pagi dia jadi WL. Jadi ini kesaksian sungguh-sungguh. Ada anaknya di sini. Mungkin ibu ini juga dengarkan, mungkin dari sini karena ini jemaat di sini. Ada. Loh malah di sana itu loh saudara. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus.